Bab 2241, Memperbaiki Ruang Fagositosis. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ternyata di padang pasir yang tak berujung ini, ada sejenis binatang buas yang istimewa. Binatang buas ini adalah makhluk para dewa spiritual. Mereka tidak memiliki daging dan darah, tetapi membangun tubuh mereka dengan pasir. Salon-salon ini ukurannya sangat besar dan jarang ditemukan di tempat mereka berada, tetapi salon ini tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap senjata ajaib dan harta surgawi, dan setiap kali mereka muncul, akan ada beberapa harta karun. Bos, kalau begitu, apa air mata air yang disiapkan orang-orang itu, apakah itu digunakan untuk minum? Yesuan terus bertanya. Tentu saja tidak, petugas tamu akan benar-benar tertawa. Setelah para dewa dibudidayakan, mereka tidak perlu makan atau minum. Air mata air ini memiliki kegunaan lain. Oh, bicarakan itu. Yesuan juga tertarik. Oh, tamu itu seharusnya bukan penduduk setempat, jadi saya tidak tahu air mata air ini. Air mata air itu sebenarnya adalah sejenis jus yang disekresikan oleh tanaman khusus di padang pasir, dan itu sangat aneh. Yesuan sedikit tertegun, aneh. Benar-benar menggunakan kata aneh untuk menggambarkan air. Begitulah masalahnya. Petugas tamu tidak tahu, jika mata air dewa jatuh ke padang pasir ini, maka hutan dapat tumbuh dalam sekejap. Meskipun dikatakan bahwa hutan ini tidak memiliki dukungan mata air, kurang dari setengah jam. Itu akan berubah menjadi pasir kuning dan menghilang. Petik 2. Tetapi, waktu setengah jam ini, tetapi juga dapat melakukan banyak hal. Misalnya, untuk menghindari binatang buas khusus di padang pasir atau sesuatu, binatang buas di padang pasir umumnya takut pada tanaman, tidak ada alasan untuk mengetahuinya, tetapi, berita itu benar-benar dapat diandalkan. Setelah mendengarkan kata-kata pemilik penginapan, jangan katakan bahwa bahkan Yesuan cukup aneh. Masih ada air seperti itu. Itu dapat disiramkan ke padang pasir dan diubah menjadi hutan. Itu juga hal yang baru. Baiklah, kalau begitu, bos, biarkan aku menyiapkan beberapa. Karena dikatakan bahwa air ini memiliki efek ajaib, maka Yesuan juga percaya bahwa dia tidak dapat menemukan tempat yang berguna. Baiklah, petugas tamu, mata air dewa ini adalah setetes 10.000 dewa, tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan petugas tamu. Sungguh setetes 10.000 dewa. Yesuan terkejut dengan harga ini. Setetes 10.000 dewa, ini terlalu mahal. Untungnya, Yesuan tidak buruk, jadi dia berkata langsung kepada bos, jika demikian, maka datanglah terlebih dahulu. Ketika suara Yesuan jatuh, pemilik penginapan itu menatap Yesuan dengan tatapan aneh. Tamu ini, apakah kamu yakin ingin pot? Ketika orang lain membelinya, itu adalah setetes demi setetes, dan ketika gilirannya untuk membeli Yesuan, satu bukaan adalah pot. Mengapa? Tidak ada begitu banyak mata air di sini. Melihat bos itu ragu-ragu, Yesuan terkejut melihat masa lalu. Tidak, jika petugas tamu membutuhkannya, tentu saja ada. Ini semua air mata air dari toko ini. Totalnya ada lebih dari 900 tetes. Bahkan jika Anda seorang pejabat tamu, Anda akan memiliki 900 tetes. Apakah Anda menginginkan semua pejabat? Baiklah, tentu saja. Yesuan telah memenangkan rumah harta karun seluruh Mosangge, di mana akan ada perbedaan antara senjing. Anda tahu, jumlah senjing yang sekarang dimiliki Yesuan, takut ratusan juta. Berikan padamu, ini 9 juta. Yesuan melemparkan cincin Qiang Kun, dan itu tampak begitu biasa saja. Namun, tindakan Yesuan membuat semua orang tercengang. Juga kembali ke 9 juta senjing. Anda tahu, ini adalah 9 juta dewa. Namun, Yesuan sama sekali tidak peduli. Faktanya, dia membeli begitu banyak secara langsung. Karena perintah sistem, perintah sistem, menemukan bahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki ruang fagositosis, dan merekomendasikan agar tuan rumah segera memanen. Ya, itu saja, air mata air ini dapat memperbaiki ruang fagositosis. Bagi Yesuan, melahap ruang adalah hal yang mendasar baginya, harta karun lainnya, senjing atau semacamnya, bagi Yesuan bukanlah apa-apa. Selama itu dapat memperbaiki ruang melahap, bahkan jika itu berharga, Yesuan tidak akan ragu. Baiklah, sistem, mata air ada di sini, bagaimana Anda menggunakannya? Petik 2.
sistem menyarankan bahwa tuan rumah hanya perlu menuangkan mata air ke dalam ruang melahap. Ye Xuan mengangguk dan tidak ragu untuk langsung menuangkan semua air para dewa ke dalam ruang melahap. Saya tahu bahwa begitu mata air ini jatuh ke dalam ruang melahap, itu segera berubah menjadi hujan, dan ada hujan lebat langsung di seluruh ruang melahap. Hei, sistem meminta, kemajuan perbaikan ruang melahap ditingkatkan, kerusakan saat ini adalah 14,5%. Hei, mata air dapat memperbaiki ruang melahap hingga batas atas, dan mata air yang tersisa secara otomatis dikembalikan ke tuan rumah. Apa? Sebenarnya ada pepatah tentang batas atas saturasi. Ye Xuan awalnya berpikir bahwa air Shenkuan dapat memperbaiki dan menelan ruang tanpa batas, dan dia bahkan siap untuk terus membeli air Shenkuan. Tetapi di mana Anda tahu bahwa ini sama sekali tidak terjadi, tetapi ada langit-langit. Melihat sistem untuk mengembalikan lebih dari 100 tetes air mata air, Ye Xuan hanya bisa tak berdaya. Namun, kali ini terinspirasi oleh Ye Xuan. Apakah itu berarti bahwa beberapa bahan khusus dapat memperbaiki ruang fagosit? Sistem, di antara sumber daya yang saya miliki, apakah ada bahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki ruang fagosit? Hei, sistem menyarankan bahwa beberapa sumber daya khusus yang dimiliki oleh tuan rumah dapat digunakan untuk memperbaiki ruang fagosit. Karena ini masih terjadi, maka jangan ragu, gunakan semuanya. Selama itu dapat digunakan untuk memperbaiki sumber daya ruang menelan, gunakan semuanya. Hei, perintah sistem, sumber daya berhasil digunakan, kemajuan perbaikan ruang menelan meningkat, dan kerusakan saat ini adalah 10%. Tanpa diduga, sebenarnya membuat Ye Xuan secara tidak sengaja menemukan manfaat seperti itu, dan menelan ruang dan langsung memperbaiki 5%. Ini benar-benar bagus. Hei, perintah sistem bahwa bagian yang terdeteksi dari sumber daya host dapat digunakan untuk memperbaiki item sistem, dan sistem secara otomatis mengumpulkan dan menggunakannya. Hei, perintah sistem ditingkatkan. Ye Xuan tersenyum sedikit, tidak hanya memperbaiki ruang menelan, tetapi tidak menyangka bahwa bahkan sistem juga memperbaiki beberapa. Namun, ketika perintah sistem berikutnya berbunyi, Ye Xuan tidak bisa tertawa. Hei, perintah sistem, perbaikan ini, menghabiskan 35% dari cadangan sumber daya host. Sebenarnya, sepertiga dari sumber daya Ye Xuan dikonsumsi dalam satu tarikan napas. Anda tahu, ini adalah tabungan kabinet. Sebagai eksistensi Mosang yang paling kuat, kabinet memiliki banyak sumber daya di tangannya. Namun, tanpa diduga, saya menggunakan sepertiganya dalam sekejap. Dalam sekejap, Ye Xuan tidak bisa lagi bangga akan hal itu. Tampaknya sumber daya masih menjadi masalah besar. Bos, Anda tahu, ada rumah lelang di Sacheng. Oh, ya, petugas tamu silakan keluar dan pergilah dengan jujur. Ada kamar dagang di kota Sacheng. Mungkin tamu dapat membeli apa yang dia inginkan. Oke, setelah mendapatkan berita yang diinginkannya, Ye Xuan langsung keluar namun, Ye Xuan baru saja keluar, tetapi setelah melihatnya, banyak orang mengikuti dan keluar. Tampaknya ini untuk merampok Ye Xuan. Juga, satu tembakan, adalah 9 juta dewa, kekayaan Ye Xuan, sulit untuk membuat orang iri. Untungnya, Ye Xuan sekarang adalah dewa yang baik hati, dan masih seorang master, jadi orang-orang ini tidak memiliki waktu pertama untuk melakukannya. Ye Xuan berjalan keluar dari depan, dan melihat sebuah bangunan besar. Bangunan itu juga agak aneh, dan dua pemilihan tinggi yang disandingkan saling terkait. Jelas di tanah, masih ada dua menara terpisah, tetapi di atas, mereka telah mensintesis satu. Saya tidak tahu siapa yang merancang menara ini menjadi seperti ini. Ye Xuan tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Saat ini, sudah ada beberapa orang berkumpul di luar menara. Sialan, benar-benar mengambil uangku untuk membeli barang-barang, aku harus membersihkan cepat atau lambat. Seorang pria berjanggut berkata dengan keras, ekspresinya juga sangat kaya. Orang ini, tetapi hegemoni, bahkan secara langsung mengatakan bahwa Shenjing milik Ye Xuan adalah miliknya, dan Ye Xuan membeli barang-barang, dia juga dianggap sebagai orang yang kejam. Untungnya, di sini ada pelelangan yang dibuka oleh pemilik kota, jadi orang-orang ini tidak takut untuk mengacau. Kalau tidak, saya khawatir orang-orang ini harus memulai dengan Ye Xuan. Ye Xuan masih tidak tahu ini. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak menunjukkan permusuhan, jadi meskipun itu adalah sistem, tidak mungkin untuk mendeteksinya.
Saat ini, Yesuan sudah masuk. Belum lagi, di sini, Yesuan pertama kali melihat para dewa dari ras lain. Di tengah-tengah ketiadaan, jarang melihat para dewa dari ras lain, kebanyakan dari mereka adalah para dewa Teran. Namun, di situs kebangsaan Sa ini, tampaknya orang-orang Sa sendiri adalah alien, jadi Yesuan melihat banyak dewa alien. Sistem, deteksi orang itu sangat aneh. Hei, sistem meminta, menentukan target, para dewa, dan 3 roh. Keluarga lampu dewa, ras yang aneh. Hei, sistem menyarankan bahwa para dewa memiliki kekuatan magis khusus yang dapat diproyeksikan ke dunia yang lebih rendah. Mereka akan menjadi cahaya ajaib di dunia yang lebih rendah. Jika seseorang mendapatkannya, mereka bisa mendapatkan hadiahnya. Yesuan menatap orang ini dengan tatapan aneh. Sistem, ras apa itu? Pada saat ini, di depan Yesuan, seorang pria dengan telinga yang luar biasa besar datang, dan orang ini masih tidak memiliki rambut. Hei, sistem meminta, menentukan targetnya, Lohan. Lohan adalah anggota Teran, tetapi dinamai secara terpisah karena praktik kultivasinya yang khusus. Batuk, perasaan, orang ini juga manusia, oke, salah paham. Yesuan berjalan sambil melihat situasi di sekitarnya. Tiba-tiba, dia merasa lengannya agak dingin. Ketika Yesuan melihat ke masa lalu, dia melihat bayangan yang benar-benar menembus tubuhnya dan langsung menuju ke sana. Sistem, apa ini hantu? Hei, sistem meminta, menentukan target, keluarga hantu. Keluarga hantu terbagi menjadi banyak cabang, tetapi secara kolektif dikenal sebagai keluarga hantu. Tidak, hantu. Apakah ini benar-benar hantu? Yesuan adalah pengalaman jangka panjang. Di jalan ini, dia melihat begitu banyak ras aneh. Jika Yesuan tidak melihatnya, dia bahkan tidak akan mempercayainya. Batu dapat dibudidayakan menjadi dewa. Bunga dan tanaman juga dapat dibudidayakan menjadi dewa. Air dan api dapat dibudidayakan menjadi dewa. Bahkan hal yang paling aneh tentang Yesuan adalah sirloin. Ya, itu sirloin, dan itu benar-benar dibudidayakan menjadi dewa. Itu seharusnya kalimat yang sama, hutannya besar, burung apa. Dan para dewa itu besar, dan Tuhan apa yang keluar. Burdok dapat mengolah keilahian, dan Yesuan juga mabuk. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, diperkirakan dia tidak akan mempercayainya. Tentu saja, mengeluarkan yak-yak jelas bukan makhluk umum, setidaknya seorang Master Suan Senjing. Namun, Yesuan merasa lebih baik menjauh dari orang-orang ini. Yang lain mungkin tidak merasakan apa-apa. Tidak mengherankan bahwa mereka tinggal bersama orang-orang ini. Namun, Yesuan tidak akan berpikir begitu, terutama memikirkan sapi dan dewa. Yesuan merasa agak menjijikkan. Apa yang perlu dipesan para pejabat? Akhirnya tiba di counter, seorang pelayan bertanya kepada Yesuan dengan hormat. Baiklah, jika Anda memiliki harta atau bahan khusus di sini, izinkan saya memperkenalkannya. Baiklah, petugas tamu. Setelah pelayan menjawab, dia menyerahkan batu giok kepada Yesuan. Yesuan Sen membacanya di luar, setelah melihatnya, hanya ada 5 hal yang dapat menarik perhatiannya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang istimewa tentang bahan yang diperhatikan Yesuan di sini. Melihat wajah Yesuan yang sedikit cemberut, pelayan itu berkata, jika tamu menginginkan bahan-bahan khusus, maka saya khawatir sekarang belum waktunya. Rumah lelang kami akan mengadakan lelang besar setiap 30 tahun, hanya pada saat itu. Hanya berbagai bahan khusus yang akan muncul. Dari lelang berikutnya, akan memakan waktu 2 tahun. Jika tamu itu nyaman, Anda dapat kembali 2 tahun kemudian. Yesuan mengangguk. Karena memang begitu, tidak perlu baginya untuk tinggal di sini, jadi dia langsung keluar. Awalnya, Yesuan bersiap untuk memasuki gurun secara langsung. Siapa tahu, dia berjalan keluar dari kota pasir dan dihentikan oleh sekelompok orang. Apa yang ingin kamu lakukan? Yesuan menatap orang-orang ini dengan aneh, dan pada saat yang sama, hatinya juga berbicara kepada sistem. Sistem, mendeteksi kekuatan orang-orang ini. Hei, sistem meminta, tentukan target 9 alam spiritual, 2 Suan Senjing yang lebih rendah, 1 Suan Senjing sedang. Dengan cara ini, kekuatannya tidak lemah, jadi apa yang ingin mereka lakukan? Haha, nak, kamu benar-benar bertanya apa yang ingin kita lakukan. Sebenarnya,
saudara-saudara tidak ingin melakukan apapun. Mereka sedikit pelit. Mereka akan memintamu untuk meminta kunci para dewa, dan saudara-saudara tidak serakah. Berikan saja beberapa ribu, 10.000, puluhan juta. Aku benar-benar berani berbicara. Yesuan telah datang ke masa sekarang, di mana masih belum ada alasan untuk mengerti. Kamu ingin merampokku, tetapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki kekuatan itu. Yesuan menatap orang-orang ini dengan samar. Suan Senjing berukuran sedang, dan sisanya, semuanya adalah Yesuan yang dapat membunuh orang-orang itu, tetapi mereka harus melihat bagaimana mereka datang untuk merampok Yesuan. Hei, nak, nadanya tidak kecil, serahkan saja barang-barang dengan jujur. Kalau begitu, kami tidak mempermalukanmu, jika kamu tidak berani, tetapi jangan salahkan saudara-saudara dan kejam. Orang-orang ini tidak memiliki zongmen, tetapi sekelompok perbaikan yang tersebar. Tidak ada begitu banyak aturan di antara perbaikan yang tersebar. Bahkan dapat dikatakan bahwa daging yang lemah dan makanan yang kuat bahkan lebih mempesona. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat melihat siapa yang tidak enak dipandang, bahkan jika Anda membunuhnya, tidak ada yang akan mengelolanya. Belum lagi, ambil sesuatu. Oleh karena itu, di mata Dewa Misterius Medium, Yesuan menyerahkan barang-barang, itulah yang seharusnya dilakukan Yesuan, dan jika Yesuan tidak melakukannya, bahkan jika dia membunuh Yesuan, tidak akan ada masalah. Tentu saja, Yesuan sebelumnya sering merampok keluarga dan membunuh orang-orang, tetapi sekarang seseorang benar-benar memukul pikirannya dan menemukannya mati. Beberapa saudara beritahu orang ini bahwa itu luar biasa. Meskipun Yesuan mengungkapkan kekuatan puncak yang lebih rendah dan dewa misterius, itu masih tidak benar-benar membuat dewa berjiwa menengah ini takut. Pada titik ini, melihat bahwa Yesuan tidak memberinya wajah, dia langsung memerintahkan tangan. Hei, hanya mengandalkan beberapa semut, dan berani melakukannya sepertiku. 6 kata itu benar, kejam. Dengan Yesuan mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba, beberapa orang tiba-tiba menemukan bahwa salah satu kaki mereka begitu terpisah dari tubuh. Bahkan setelah pemisahan, mereka bahkan tidak merasakan titik, dan tidak ada setetes darah pun. Tampaknya mereka benar-benar patah kaki di awal. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang itu tercengang, dan mereka tidak dapat melihat kaki tanpa melihatnya. Kaki yang patah, bagi mereka, tidak ada apa-apanya. Lagi pula, selama mereka bersedia, maka tidak butuh waktu lama, Anda dapat menggunakan kekuatan gaya untuk mendorong, dan kemudian menumbuhkan kaki baru. Tetapi yang terpenting adalah bahwa dia patah secara misterius. Beberapa orang mulai mengerahkan kekuatan mereka dan bersiap untuk menumbuhkan kaki mereka lagi. Namun, ini adalah serangan mantra 6 kata, yang mengatakan bahwa Anda mungkin dapat pulih jika Anda cacat. Yah, kekuatanku sama sekali tidak dapat memperbaiki kakiku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Beberapa orang segera mengubah warna mereka setelah mencoba gagal. Kalajengking berkaki pendek, cacat, ini di alam dewa, tidak ada preseden sama sekali. Pertempuran di alam para dewa sangat kejam, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kematian dan cedera, dan sangat normal untuk mematahkan kaki atau semacamnya. Namun, poin utamanya adalah selama ada sumber daya, atau beberapa kekuatan magis khusus, lengan yang patah dapat dilahirkan kembali, jadi sama sekali tidak ada cacat di alam para dewa. Tetapi yang aneh adalah bahwa mereka memang akan mematahkan kaki mereka, dan tidak ada cara untuk pulih. Dalam sekejap, kecuali pria di tengah dunia misterius itu, semua orang menjadi berkaki satu. Roh medium itu mengerutkan kening dan mengerutkan kening, apa yang telah kau lakukan pada mereka, kekuatan aneh apa yang telah kau gunakan. Dia tahu, aku takut semua ini dilakukan oleh Yesuan, karena di sini, selain Yesuan dan mereka, tidak ada orang luar sama sekali. Beri kau kesempatan, bergulinglah sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Yesuan terlalu malas untuk mengurusnya, tetapi berkata dengan samar, sialan, kau berani mengancamku, cari kematian. Pria itu marah mendengar kata-kata Yesuan dan segera menembak. Giant, ledakan. Tiba-tiba, 2 raksasa pasir yang terkondensasi tiba-tiba muncul, dan pada saat yang sama terbang menuju Yesuan. Apakah ini kekuatan? Yesuan menatap pria itu dengan samar, dan melambaikan pedangnya. 2 pedang muncul pada saat yang sama, dan itu adalah 2 dewa. Boom! 2 raksasa pasir itu meledak seketika. Sialan, bocah, kau mencari kematian, kau mencari kematian.
Xuan Lei menyerang. Dengan ledakan, aku melihat orang itu berubah menjadi guntur dan terbang langsung ke arah Ye Xuan. Guntur itu menyambar, tetapi dalam sekejap, Ye Xuan benar-benar dikelilingi oleh pria itu. Ya, itu dikelilingi, karena gerakan pria itu terlalu cepat, dan dinding petir terbentuk tepat di sekitar Ye Xuan. Pada saat yang sama, dari atas Ye Xuan, guntur yang jauh lebih besar tiba-tiba turun. Boom! Serangan besar itu langsung mengenai Ye Xuan. Namun, bahkan daun Ye Xuan tidak bergerak, karena saat ini, Ye Xuan telah menempatkan larangan yang tak terkalahkan. Tubuh pria itu meledak, dan dia langsung membuka jarak dari Ye Xuan. Dia menatap Ye Xuan dengan tidak mengerti. Dia tidak memikirkannya. Dia adalah seorang pria berukuran sedang yang terdiri dari 3 orang, dan dia mengeluarkan kekuatan sihir yang paling kuat. Jadi, apakah giliranku untuk mengambilnya? Ambil pedang ini, aku bisa melepaskanmu. Hancurkan para dewa. Di antara benturan, Ye Xuan menggunakan pedang. Namun, hanya ada satu serangan di sini, yang luar biasa. Ye Xuan, sekarang, telah mampu membunuh 7 dewa sekaligus. Hanya karena kekuatan orang ini, aku ingin melawan 7 serangan Ye Xuan. Bagaimana mungkin? Boom! Itu hanya yang pertama. Pertahanan pria itu hancur, belum lagi yang terakhir. Cahaya pedang menghilang, namun, dewa misterius medium itu tidak mengeluarkan suara. Aku membanting dan jatuh langsung ke tanah. Orang-orang lainnya menatap Ye Xuan dengan ngeri, tetapi ini adalah roh medium, dan itu benar-benar dibunuh oleh Ye Xuan dan pedang. Putong! Satu orang langsung jatuh ke tanah. Orang dewasa memaafkan, kita tidak akan berani lagi di masa depan, kita tidak akan berani lagi. Mungkin terinspirasi oleh teman-temannya, yang lain segera membanting dan bernyanyi. Kami salah, minta orang dewasa untuk mengampuni. Semua orang terus mengakui kesalahannya dan berharap Ye Xuan akan mengambil nyawa di sekitar mereka. Beberapa bahkan menamparkan telapak tangan dan kemudian menamparkan wajah, tamparan keras. Dan Ye Xuan, tetapi mereka semua terlalu malas untuk melihat orang-orang ini dan berkata, tinggalkan cincinmu, kamu bisa berguling. Karena orang-orang ini ingin merampok diri mereka sendiri, maka Ye Xuan secara alami tidak akan sopan. Di mana beberapa orang yang berani ragu, harta karunnya hilang, dan masih ada kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan, tetapi jika nyawanya hilang, tidak ada yang dapat dilakukan. Di hadapan Ye Xuan yang dapat membunuh dewa misterius medium kelas 3 dengan pedang, apa mereka? Oleh karena itu, tidak ada yang ragu, mereka telah menemukan cincin mereka sendiri. Ye Xuan melambaikan semua cincin Qiang Kun, melihatnya dan tidak ada yang perlu diperhatikan, dia langsung memilih untuk menelannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan 2 produk saat ini setengah baya. Bagi Ye Xuan, bahkan jika Anda ingin menyimpan sumber daya, Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda meninggalkan sesuatu yang terlalu buruk. Ye Xuan menyimpan sumber daya, terutama untuk memurnikan dan menggunakan, tentu saja, mungkin ada kegunaan lain. Oleh karena itu, jika sumber daya sampahnya tidak berguna bagi Ye Xuan, Ye Xuan mengabaikan beberapa orang, dan beberapa orang, seperti Mengda, umumnya melarikan diri dan melarikan diri. Di kota, lebih baik tidak membunuh orang, tetapi masih mungkin untuk membunuh. Namun, tepat ketika Ye Xuan hendak pergi, sebuah suara terdengar. Si kecil, ya, itu cara hitam untuk memakan hitam. Siapa? Ye Xuan terkejut. Ketika dia bertarung, pikirannya selalu dilepaskan. Artinya, Ye Xuan tidak menemukan siapapun dalam kegelapan. Selain itu, orang ini tidak menunjukkan permusuhan, jadi sistem tidak menemukannya. Ye Xuan melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun sama sekali. Namun, dalam kasus ini, udara tiba-tiba kabur, dan saya melihat seorang lelaki tua keluar. Hei, sistem meminta, target telah ditentukan, puncaknya misterius. Sebenarnya itu adalah dewa misterius puncak. Ye Xuan berbeda, Anda tahu, jika dia dapat berurusan dengan dewa misterius menengah, Anda dapat melakukannya, tetapi hampir mustahil untuk berurusan dengan dewa-dewa terbaik. Terlebih lagi, itu adalah puncak para dewa. Ini hanya satu langkah lagi, dan dimungkinkan untuk menerobos keberadaan dewa sejati. Tidak terlalu sial, sebenarnya, Pengda adalah puncak dan dewa, jadi bagaimana Ye Xuan bertarung? Siapa kamu? Ye Xuan memperhatikan orang ini dengan waspada. Pada saat ini,
orang ini belum menunjukkan permusuhan, tetapi itu tidak berarti bahwa Ye Xuan dapat bersantai. Haha, jangan gugup, bocah kecil, aku tidak bermaksud jahat padamu, kau adalah keturunan dewa kuno, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, aku bisa melihat keturunan dewa kuno lagi. Kata-kata pria itu membuat Ye Xuan semakin bingung. Kau harus tahu bahwa Ye Xuan tidak memberitahu siapapun tentang hal-hal tentang dewa kuno. Dengan kata lain, selain para penyintas kuno dapat merasakan Ye Xuan, masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang seharusnya tidak dapat menemukan Ye Xuan. Jadi, siapa orang ini? Kau, siapa dia? Ye Xuan bertanya lagi. Siapa aku? Ya, aku berasal dari siapa? Oh, sudah lama sekali, dan aku lupa siapa aku. Pria itu masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia selalu membuat Ye Xuan merasa aneh. Sistem, deteksi orang ini. Hei, sistem meminta, deteksi gagal, targetnya terlalu kuat, sistem tidak dapat mendeteksinya. Sistem, apakah kau tidak mendeteksi levelnya tadi, bagaimana kau bisa mendeteksinya sekarang? Ye Xuan terkejut, mengapa penyelidikan kedua sistem benar-benar gagal. Hei, sistem sedang menguji. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa target yang ditentukan memiliki kekuatan tersembunyi khusus, dapat menyembunyikan perbaikan mereka yang sebenarnya. Pamanmu, Ye Xuan sangat marah. Ini juga menggunakan sistem untuk meminta, Ye Xuan tentu tahu, tetapi, orang ini, apa kepalanya? Si kecil, apakah kamu ingin pergi ke padang pasir untuk menemukan kota kuno? Pria itu menatap Ye Xuan dan bertanya dengan samar. Meskipun dia tidak menunjukkan permusuhan di tubuhnya, Ye Xuan masih berada di bawah tekanan besar. Ya, aku akan pergi ke kota kuno. Siapa kamu? Ini adalah ketiga kalinya Ye Xuan bertanya, tetapi pria itu tidak peduli dengan Ye Xuan. Oh, jika kamu ingin menjelajahi kota kuno, maka kamu tidak perlu pergi, kota kuno itu tiba-tiba muncul. Aku telah menyingkirkannya untuk mencegah orang yang tidak ingin masuk. Minggir, Ye Xuan terkejut. Itu adalah kota kuno, tetapi itu adalah kota kuno yang dibangun oleh para dewa kuno. Namun, orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia telah pindah. Hal itu, adalah bahwa Anda dapat pindah saat Anda pindah. Itu adalah reruntuhan kuno. Dapat dikatakan bahwa bagian dalamnya benar-benar rahasia. Apakah dia bahkan dapat pindah bahkan di dunia rahasia? Hanya sesaat, Ye Xuan tahu bahwa orang ini tidak pernah sederhana. Dapat juga dikatakan bahwa Ye Xuan tidak memiliki dendam di depannya, tetapi untungnya, orang ini tidak menunjukkan permusuhan apapun kepada Ye Xuan. Jika tidak, Ye Xuan mungkin tidak akan melarikan diri. Si kecil, lelaki tua itu berutang budi kepada para dewa kuno, jadi dia berjanji padanya dan merawat keturunannya. Sayangnya, keberuntungan kedua penyanyi sebelumnya tampaknya tidak begitu baik, dan dia jatuh lebih awal. Si kecil, kamu tidak bisa jatuh, tetapi aku tahu bahwa lelaki itu hanya meninggalkan 3 warisan. Jika kamu jatuh, maka aku bisa memakannya. Ye Xuan sangat tertekan, dan tampaknya dia benar-benar ingin jatuh. Otak Ye Xuan tidak memiliki masalah, bagaimana dia bisa berpikir tentang jatuh. Oke, bayangan virtualku telah menemukanmu di total 3 juta. Sudah waktunya untuk membawamu pergi. Kamu tidak perlu eksplorasi apapun di sini, karena barang-barang di sini telah diambil oleh keduanya. Ikutlah denganku, aku akan membawamu pergi. Hei, gadis jalan kecil ini agak menarik. Aku benar-benar memberimu keilahian. Tampaknya itu adalah pengikutmu. Kalau begitu, biarkan aku ikut. Tiba-tiba, bersamaan dengan perkataan orang ini, sebuah kekuatan yang tidak dapat menahan perlawanan Ye Xuan langsung membungkus Ye Xuan dan Fei Yan, dan kemudian Ye Xuan melihat dirinya bergerak cepat. Ya, dia melihatnya. Melihat diriku sendiri seolah-olah benar-benar berlari di tanah, tetapi kecepatannya terlalu cepat dan terlalu cepat, begitu cepat sehingga semua yang dilihatnya berubah menjadi cahaya. Sebenarnya bukan transfer, tetapi hanya tergesa-gesa. Namun, keberadaan macam apa ini yang dapat memiliki kecepatan seperti itu? Ye Xuan menelepon, orang ini mengatakan bahwa dia menemukan Ye Xuan melintasi 100.000. Apa konsep 3 juta? Anda harus tahu bahwa Ye Xuan telah memasuki alam para dewa, dan ruang lingkup aktivitasnya tidak lebih dari 200 jarak. Selain itu, baru sekarang dia meninggalkan dunia. 3 juta, sungguh mengerikan. Namun, Ye Xuan bahkan merasa bahwa itu kurang dari setengah jam, tetapi mereka telah tiba.
Setengah jam, mencakup 3 juta. Kecepatan macam apa ini? Keberadaan kuat macam apa ini? Titik 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 titik. Oh, anak kecil, yang utama asterisk di sini, adalah salah satu muridku. Mulai sekarang, kau akan berlatih di sini. Aku akan menunggumu untuk mencapai momen dewa-dewa. Ketika aku berada di dewa-dewa, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kata, sosok pria itu menghilang. Ya, itu hanya menghilang, seperti ketika dia muncul, itu menghilang secara langsung. Ini terlalu kuat. Yesuan sangat tak tertandingi. Orang ini, apakah begitu kuat? Jangan memberi dirimu penjelasan, langsung bawa dirimu keluar dari 3 juta, langsung melalui beberapa bidang dewa utama. Selain itu, dia tidak diizinkan untuk menolak. Namun, apa yang bisa Yesuan lakukan? Keberadaan yang kuat ini, bahkan jika dewa-dewa adalah muridnya, lalu seberapa kuat dia? Aku takut itu kuat, dan bahkan Yesuan tidak berani memikirkannya. Tepat ketika Yesuan sedang linglung di angkasa, ada gelombang volatilitas lain, dan seorang wanita muda muncul di depan Yesuan. Reaksi pertama Yesuan adalah kecantikan. Sangat cantik dan cantik. Dapat dikatakan bahwa itu sudah menjadi wanita tercantik yang pernah dilihat Yesuan. Kamu adalah Yesuan. Wanita itu berbicara. Yesuan mengangguk tanpa sadar. Yang kuat, bahkan Yesuan adalah keturunan dewa-dewa kuno, mengetahui bahwa namanya tidak aneh. Oh, Yesuan seperti ini. Berbaring di palung, Yesuan tidak bisa berkata-kata, dia tidak lama, seperti apa kelihatannya. Ikutlah denganku, adikku menunggumu di Jingu. Wanita itu berjalan ke arah depan, dan Yesuan tidak terbiasa saat ini, dan entah mengapa dibawa ke sini. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mengikuti wanita ini? Sistem, mendeteksi kekuatan orang ini di depanmu. Hei, sistem meminta, menentukan target, puncak keadaan sejati. Pamanmu, Yesuan tidak berdaya, tetapi dia segera keluar dengan puncak dewa sejati. Namun, dia berpikir bahwa bahkan dewa-dewa adalah murid orang itu, dan dia menjadi tenang. Yesuan hanya bisa mengikuti, jika tidak, apalagi yang bisa dia lakukan. Setelah berjalan jauh, sebuah kota muncul di depan Yesuan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kota paling cemerlang yang pernah dilihat Yesuan. Yang sangat besar tak tertandingi tidak disebutkan, dan pulau-pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya mengapung di dalamnya. Belum lagi, tetapi rahasia yang tumpang tindih sebenarnya langsung ditempatkan dalam bayangan virtual, yang benar-benar di luar harapan Yesuan. Wanita yang memimpin jalan Yesuan jelas tidak sederhana. Ketika dia lewat, banyak orang membungkuk. Lihat sang putri, lihat sang putri, putri, ini sebenarnya seorang putri. Oke, Yesuan mengenalinya, bagaimanapun juga, dia belum melihat terlalu banyak hal, dan kemudian, di sini Yesuan adalah orang asing. Mata banyak orang tertuju pada tubuh Yesuan, dan Yesuan juga mendengar argumen itu. Siapa anak ini? Kapan sang putri menerima pengikut seperti itu? Kekuatannya lemah. Bukankah begitu? Bagaimana yang mulia tiba-tiba menerima pengikut? Pengikut. Yesuan terdiam, dan dia menyebut dirinya pengikut. Lupakan saja, Yesuan terlalu malas untuk mempedulikannya. Feiyan juga mengikuti sisi Yesuan, tetapi melihatnya, sepertinya dia tidak jauh berbeda dari Yesuan, dan tampaknya agak tidak cocok. Tiba-tiba, sesosok tubuh berhenti di depan Yesuan. Anak kecil, siapa kamu? Hei, sistem meminta, targetnya ditentukan, level raja adalah dewa sejati. Berbaring di palung, level raja sebenarnya adalah raja, dan itu juga dewa puncak. Ini, apa tempat khusus ini? Yesuan tercengang, dan ada 2 puncak dan dewa sejati, tetapi sekarang, bahkan orang-orang dengan gelar mantan mahkota telah keluar, apa yang terjadi? Di sini, apa itu? Ini adalah level raja, ini adalah orang kuat dengan gelar mantan mahkota. Anda harus tahu, jangan melihat sistem Yesuan, dan sering membunuh yang kuat. Namun, bahkan jika Yesuan segera dipromosikan ke puncak keadaan dewa yang sebenarnya, hanya orang yang dibunuh oleh orang di depannya, Anda tahu, ini adalah raja. Seluruh hati Yesuan bergetar, situasi ini di luar dugaannya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui imajinasinya. Bukannya gelar mantan mahkota hanya tersedia di zaman kuno dan para jenius super. Mengapa? Yesuan telah bertemu satu sekarang. Pensiun.
Sebuah suara renyah terdengar, dan bahkan tidak menyebutkannya, tetapi orang di depan Ye Xuan segera mundur ke samping. Ye Xuan terdiam, dan level raja keluar. Tampaknya dia telah datang ke tempat di mana dia tidak bisa. Tentu saja, dia tidak pandai mengatakan apapun sekarang, dia hanya bisa terus bergerak maju. Sederet penjaga baju besi emas berada di kedua sisi, dan Ye Xuan sekarang melewati baju besi emas itu. Dewa sejati dari semua warna, penjaga baju besi emas ini, semuanya terdiri dari dewa yang kuat. Ye Xuan telah benar-benar terguncang di sini. Sepanjang jalan, ada sedikit Ye Xuan yang bisa dipastikan, yaitu, dia mungkin sekarang datang ke dunia baru. Dapat dikatakan bahwa itu lebih kuat dari yang sebelumnya. Tentu saja, bagaimana situasinya, hanya perlahan ditemukan di belakang. Ye Xuan, masuklah, adikku sedang menunggumu. Rombonganmu hanya bisa tinggal di luar, aku akan menjaganya. Akhirnya sampai di tempat itu. Pada saat ini, Ye Xuan berada di depan sebuah tangga panjang, dan di ujung tangga itu, terdapat sebuah istana yang digantung sendirian. Tentu saja, Ye Xuan peduli dengan bahan tangga ini. Masing-masing anak tangga ini, semuanya disusun dengan jutaan tahun berbunga, jutaan tahun hasil, dan 5 juta tahun buah giok Changyu yang matang. Benda-benda yang keras hanyalah benda-benda yang keras, jadi harta karun sebenarnya digunakan untuk membuat tangga. Orang-orang di sini, tidak ada moralitas publik. Hati Ye Xuan berduka, dan jika dia menelannya cukup banyak, dia akan naik beberapa tingkat, tetapi di sini, itu digunakan untuk membuat tangga. Ye Xuan benar-benar tidak tahu, berapa banyak guncangan yang menunggunya, tentu saja, dimanapun itu, karena dia akan datang, perlu untuk memeriksanya. Ye Xuan segera memasuki istana. Tidak ada orang di sekitar istana, jadi Ye Xuan juga langsung mendorong pintu dan masuk ke dalam. Kamu datang. Suara polos itu terdengar, dan seorang wanita yang tidak kalah dengan sang putri baru saja pergi ke Ye Xuan. Kamu adalah Ye Xuan yang dikatakan oleh guru. Guruku adalah dunia seumur hidup. Jangan katakan bahwa aku peduli pada siapapun. Bahkan murid-murid kita tidak dapat melihatnya sekali dalam puluhan ribu tahun. Aku tidak berharap kali ini untuk bertanya padaku. Jaga dirimu, apakah kamu seorang adik laki-laki? Wanita itu tidak memandang rendah Ye Xuan karena alam rendah Ye Xuan. Tentu saja, aku khawatir ini juga karena lelaki tua itu. Hei, sistem meminta bahwa targetnya terlalu kuat untuk dideteksi. Apakah tidak ada cara bagi sistem untuk melihat alam masing-masing? Tetapi Ye Xuan dapat menebak, aku khawatir ini adalah orang kuat dari Dewa Utama, karena lelaki tua itu mengatakan bahwa dia akan meminta salah satu murid Dewa Utamanya untuk menjaga Ye Xuan, maka tidak diragukan lagi, wanita ini harus menjadi Dewa Utama. Selain itu, Ye Xuan memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa dia bukan satu-satunya Dewa Utama di sini. Para murid tidak, para pendahulu hanya menjagaku, dan berani bertanya, di mana ini? Ye Xuan menatap wanita itu dan bertanya, apakah kamu mengatakan ini di sini? Ini adalah wilayah Kunlun, akulah dewa di sini, hehe. Tanah Dewa Kunlun. Apakah itu wilayah inti para dewa? Ye Xuan tidak peduli dengan pengenalan diri itu, tetapi khawatir apakah itu adalah inti para dewa. Namun, kata-kata Ye Xuan tampaknya membuat tawa yang lucu. Aku melihatmu tersenyum sedikit, lalu berkata, inti para dewa. Kita tidak dapat mengandalkan wilayah Kunlun. Oke, jangan katakan ini. Ceritakan padaku tentang rencana masa depanmu. Tuan akan membiarkanku menjagamu, maka aku akan melakukannya secara alami. Kamu dapat memberitahuku apa yang kamu inginkan, atau apa yang ingin kamu lakukan. Ye Xuan mengangguk, tetapi tidak siap untuk menerima perhatiannya. Bagi Ye Xuan, tempat yang tidak dikenal ini, semuanya masih misteri, dan lelaki tua itu secara tidak dapat dijelaskan membawa Ye Xuan ke sini. Ye Xuan, juga aku tidak berani mempercayainya 100%. Meskipun para pendahulu memang menyebutkan warisan para dewa kuno, menyebutkan sisa-sisa kota kuno, seolah-olah semuanya masuk akal. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Xuan memiliki sebuah sistem. Hal yang sangat kecil, tetapi biarkan Ye Xuan harus meragukan yang kuat ini, tentu saja, hanya dapat diragukan dalam hati, atau bahkan tidak dapat diungkapkan. Menjelajahi kota kuno yang misterius, sistem telah mengeluarkan misi. Jika dikatakan bahwa kota kuno yang misterius itu benar-benar tidak memiliki apa-apa, atau telah menghilang, maka sistem seharusnya tidak mempertahankan tugas tersebut. Artinya, orang yang sangat kuat itu berbohong,
kota kuno yang misterius itu mungkin benar-benar diambil olehnya, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada nilai eksplorasi. Karena para dewa kuno secara khusus meminta Yesuan untuk datang dan melihatnya, itu akan membuktikan bahwa pasti ada beberapa petunjuk. Namun, sekarang lelaki tua itu menyembunyikan masalah ini, apa tujuannya? Apakah dia benar-benar melindungi Yesuan? Atau ada alasan lain? Yesuan tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa kekuatan lelaki tua itu. Yesuan tidak berani ragu, jadi pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat ditempatkan di dalam hati. Sekarang, Yesuan secara alami tidak akan benar-benar menerima perawatan Dewa Tuan ini, tidak peduli apakah Dewa Tuan ini adalah kelompok dengan lelaki tua itu. Yesuan tidak mungkin untuk sepenuhnya mengekspos keberadaannya kepada musuh dan orang yang tidak dikenal. Ya, aku tahu bahwa para pendahuluku baik untukku, tetapi aku masih harus menolak. Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku berharap, biarkan aku menemukan jalan menuju yang kuat. Penolakan halus Yesuan matanya sedikit terangkat, dan sekali lagi menatap Yesuan, lalu bertanya, apakah ini keputusanmu? Ya, ini keputusanku. Yesuan tidak ragu-ragu. Aku mengerti mengapa guru akan memandangmu secara berbeda. Jika kamu suka, aku dapat memberimu lingkungan kultivasi terbaik, sehingga kamu dapat meningkatkan pelatihanmu dalam waktu sesingkat-singkatnya, tetapi kamu tidak memilikinya, tetapi kamu bersedia untuk mengasah dirimu sendiri, baiklah. Karena kamu telah membuat pilihan, aku tidak akan menghentikannya, tetapi karena guru memintaku untuk menjagamu, maka aku tidak dapat mengatakan tidak. Berikan saja kepadamu, ada 3 surat rekomendasi, mungkin itu akan membantumu. Aku tidak memberikan senjata ajaib apapun kepada Yesuan, tetapi memberikan 3 surat rekomendasi. Baiklah, karena kamu telah membuat pilihanmu, lanjutkan jalanmu sendiri. Ya, token yang kamu pegang ini, wilayah Kunlun jauh lebih berbahaya daripada yang kamu pikirkan, jadi lakukanlah sendiri. Petik 2. Sekarang, kamu dapat pergi. Yesuan mengangguk dan mengucapkan terima kasih, dan tidak akan berhenti melakukan lebih banyak lagi, dan langsung pergi. 1 token, 3 surat rekomendasi, ini saja yang dia dapatkan. Tentu saja, Yesuan masih tidak tahu bahwa keempat benda di tangannya, salah satunya, dapat membuat orang-orang Dewa Kunlun menjadi gila. Keluar dari aula, Yesuan dengan cepat menemukan asap yang berterbangan. Namun, saat ini, asap yang berterbangan itu sangat senang berbicara dengan sang putri. Ketika saya melihat Yesuan keluar, sang putri bertanya dengan sangat aneh, apakah itu akan keluar secepat ini? Yesuan tersenyum tipis, apakah menurutmu aku bisa tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama? Bukan itu, tetapi siapa kamu? Adikku benar-benar membiarkanku menjemputmu, itu benar-benar aneh. Yesuan dapat melihat bahwa putri ini takut menjadi orang yang sangat sederhana, tetapi Yesuan tidak ingin memberitahunya terlalu banyak. Aku adalah aku, tidak ada yang dihitung, tetapi itu adalah pendahulu yang meminta Tuhan Dewa untuk menjagaku. Oh, tidak apa-apa, adikku memberitahumu namanya. Untuk menemukan seseorang yang tahu nama adikku, tidak banyak orang di Kunlun. Lupakan saja, kamu tidak mengatakan aku tidak ingin bertanya. Lalu apa yang kamu rencanakan? Aku bisa membantumu dengan apapun, meskipun begitu. Terima kasih atas kebaikan hati sang putri. Tidak ada yang perlu merepotkanmu untuk saat ini. Jika ada kebutuhan bagi sang putri untuk membantu di masa mendatang, aku mencari sang putri. Kalimat itu, biarkan aku saja. Mengurus Yesuan hanya karena kecemburuan saudara perempuannya, jadi putri ini secara alami tidak akan terlalu peduli dengan Yesuan. Yesuan mengambil asap yang berterbangan dan berjalan langsung keluar dari istana. Sampai dia keluar, sepertinya ada suasana. Di istana, Yesuan sangat tertekan. Gongzi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Asap yang berterbangan itu melihat sekeliling dan bertanya pada Yesuan. Jika kau datang ke sini, kau akan aman. Jaraknya sangat jauh. Bahkan jika kita ingin kembali, tidak ada salahnya untuk takut. Ayo kita pergi. Ayo kita cari tempat untuk menetap. Sebenarnya, Yesuan sendiri tidak tahu apa-apa, jadi wajar saja dia tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya menemukan sebuah penginapan dan tinggal sebentar. Entah itu Yesuan atau asap yang berterbangan, butuh waktu untuk terbiasa. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba membuat Yesuan sangat tidak nyaman. Tidak ada manusia di sini, bahkan jika itu yang terendah, apa yang Yesuan lihat juga di atas kemanusiaan Tuhan. Selain itu, di sini,
itu benar-benar berbeda dari situasinya. Jika disingkirkan, tampaknya itu benar-benar kota biasa. Ada penjaga, ada berbagai jenis pengusaha, orang-orang melakukan hal-hal mereka sendiri, dan tampaknya pembagian kerja sangat jelas. Dewa Tuhan memberi Yesuan 3 surat rekomendasi, dan sampai sekarang, Yesuan siap untuk melihat. Namun, setelah dia memeriksanya, dia menemukan bahwa dia siap untuk pergi. Ini total 3 surat rekomendasi. Yang pertama adalah untuk merekomendasikan Yesuan ke militer. Yang kedua adalah untuk merekomendasikan Yesuan untuk bergabung dengan sekte. Adapun yang ketiga, adalah untuk pergi ke sekolah Scorpio. Sekolah itu jauh lebih bebas daripada kamp pelatihan. Anda dapat bergabung kapan saja, atau Anda dapat berhenti kapan saja, karena semuanya perlu ditebus. Namun, sekolah itu agak buruk, itu adalah campuran orang-orang, dan orang macam apa yang mungkin ada. Meski begitu, jika Anda ingin bergabung, Anda tidak ingin bergabung untuk bergabung. Mengenai tentara, Yesuan tidak akan mempertimbangkannya setidaknya sekarang. Bergabung dengan militer memang bisa mendapatkan banyak manfaat, tetapi tingkat bahayanya juga besar. Kekuatan Yesuan saat ini, bahkan jika dia bergabung, hanya umpan meriam. Kemudian, Yesuan memiliki apa yang diperlukan untuk bergabung. Anda harus tahu bahwa begitu Yesuan bergabung dengan tentara, tidak ada keraguan bahwa dia akan langsung memasuki medan perang dewa-dewa. Zongmen, lalu belum lagi, Yesuan tidak akan mempertimbangkan. Jadi, hitung, hanya sekolah ini yang menjadi pilihan terbaik Yesuan. Di domain Kunlun, sekolah dibagi menjadi 5 tingkat, 1 bintang hingga 5 bintang, tidak diragukan lagi, sekolah 1 bintang adalah yang terlemah, dan 5 bintang adalah yang terkuat. Pada saat ini, tangan Yesuan memegang surat rekomendasi dari sekolah Tianzu, salah satu dari 3 sekolah bintang 5 di wilayah Kunlun. Ayo pergi, nak, ayo pergi ke kota Huiyue. Oke, nak. Yesuan awalnya berpikir bahwa di sini, masih merupakan arus utama menggunakan susunan transmisi atau mengemudi sendiri. Akan tetapi, barulah ia benar-benar ingin bergegas, barulah ia mengerti bahwa susunan transmisi apapun dari Dewa Kunlun dikontrol dengan ketat. Kecuali untuk karakter istimewa atau situasi darurat, tidak seorang pun boleh menggunakan susunan transmisi di waktu lain. Adapun cara untuk bergegas, sebenarnya adalah dengan menggunakan kereta binatang. Yesuan benar-benar terdiam, karena cara terburu-buru seperti itu, di mata Yesuan, dapat dikatakan sebagai langkah mundur daripada peningkatan. Nah, di sini juga ada tempat yang jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia. Masih menggunakan metode primitif seperti itu untuk bergegas. Akan tetapi, barulah Yesuan melihat apa yang disebut kereta binatang itu, ia tahu betapa bodohnya ia. Ini kereta, apakah ini benar-benar kereta? Yesuan menatap kereta kolon di depannya dengan takjub. Keterkejutan di hatinya takut hanya ia yang mengetahuinya. 9 naga emas bercakar 3 menarik rantai, dan di ujung rantai yang lain, mereka menghubungkan kereta. Ya, anak ini, sesuai dengan kebutuhanmu, ini adalah kereta terbaik di stasiun kita. Pemilik stasiun memandang Yesuan dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, bagaimana kereta ini dijual? Jangan bantu aku sarankan kamu menyewanya langsung. Jika kamu membelinya, itu masih tidak sepadan. Kereta ini adalah pelatihan kita sendiri. Tentu saja, jika kamu ingin membeli, aku dapat memberimu diskon 10%, 9 juta senjing. 9 juta dewa, dia benar-benar berani berbicara. Jadi, apakah kecepatannya? Yesuan terus bertanya. Putranya yakin, kecepatan kereta naga emas 3 cakar ini benar-benar memuaskan. Dia bisa menjadi kereta sehari-hari, dan itu sudah menjadi kereta perantara. Setiap hari dengan kata lain, selama 1 hari, kereta ini dapat dilintasi. Pada akhirnya, Yesuan salah, atau apakah mereka mengambil nama itu terlalu santai? Jelas itu adalah senjata sihir terbang yang kuat, tetapi harus disebut kereta. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Yesuan menggunakan susunan transmisi, waktu dalam sehari paling banyak 1 atau 2. Tetapi sekarang, kereta naga emas bercakar 3 di depan Yesuan dapat melakukannya setiap hari. Oke, Yesuan adalah sebuah layanan. Mungkin, dalam pemandangan dunia, di sini, Anda dapat meninggalkannya. Di sini, sama sekali bukan keberadaan beberapa sudut di sudut kecil. Namun, saya mendengar pemilik stasiun mengatakan bahwa orang ini,
ketika itu hanya kereta perantara, Yesuan menyerah untuk membeli. Untuk membeli, Yesuan harus membeli yang terbaik. Karena ini masalahnya, saya masih menyewanya, bagaimana saya bisa menyewanya? Tolong minta anak itu untuk memberitahu kemana Anda pergi. Saya akan pergi ke Huiye Cheng. Ya, ini adalah pilihan setelah Yesuan mempertimbangkan, dia tidak akan bergabung dengan sekolah Tianzu. Ya, Huiye Cheng tidak jauh, tetapi jarak Tianjing hanya, sehingga putranya dapat memberikan 50.000 senjing, 40.000 diantaranya adalah deposit. Ketika Anda tiba di tujuan, 40.000 lainnya akan dikembalikan kepada Anda. 10.000 dewa, Anda benar-benar dapat melakukan perjalanan ribuan kali. Oke, lakukan saja. Yesuan mengangguk. Setelah terlalu banyak terkejut, Yesuan telah menjadi terbiasa. Yesuan dan Fei Yan langsung duduk di kereta, dan ketika dia benar-benar berada di jalan, dia menyadari bahwa meskipun nama kereta itu sedikit, efeknya benar-benar tidak sederhana. Sekolah Tianshui, Sekolah Tianzu, dan Sekolah Tianhuang adalah 3 sekolah bintang 5 utama di Kunlun. Yesuan memiliki surat rekomendasi dari Sekolah Tianzu, tetapi Yesuan belum siap untuk bergabung dengan Sekolah Tianzu, karena jalan Yesuan sendiri yang memilihnya. Ketiga surat rekomendasi ini, Yesuan hanya meletakkannya dengan santai di ruang melahap, setidaknya, sekarang Yesuan tidak tahu. Segera, Yesuan datang ke Huiye Cheng. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah karena ada sekolah Samsung di Huiye Cheng. Yesuan siap untuk bergabung di sini. Benar saja, seperti yang Yesuan tahu, bergabung dengan sekolah tidak memerlukan persyaratan apapun, selama Anda bersedia untuk bergabung. Namun, untuk tempat di mana ia ditugaskan, Yesuan, yang tidak memiliki surat rekomendasi, hanya bisa mematuhi pengaturan. Baiklah, produk kedua dari Suan Senjing, perbaikan sudah cukup. Baiklah, pendaftaran selesai, Anda dapat pergi ke paviliun kuno untuk menerima bimbingan. Ketika tempat itu secara alami seseorang akan bertanggung jawab untuk menerima Anda, total 100.000 senjing, ini akan menjadi 3 biaya tahun depan Anda. Yesuan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, langsung ke Senjing, dianggap bergabung dengan sekolah Huiyue. Kakak, apakah kamu juga mendaftar? Tiba-tiba, seorang pemuda datang ke sisi Yesuan dan dengan sangat santai menepuk bahu Yesuan. Yesuan diam-diam melarikan diri dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Ya, bagaimana, kamu juga?" "Oh, ya, keluarga memintaku untuk menerima pelatihan di sekolah Huiyue, dan kemudian aku akan menemukan cara untuk bergabung dengan tentara." "Tapi mengapa kamu pergi ke paviliun kuno?" "Paviliun kuno yang terbengkalai, tetapi tempat paling kacau di seluruh sekolah." Jika Yesuan tidak mengetahui hal ini, dia berkata dengan santai, "Kemanapun kamu pergi, itu tidak sama. Bagaimanapun, kamu harus bekerja keras sendiri." Bocah itu memandang Yesuan dengan cara yang salah. Dia berkata dengan sangat aneh, "Tolong, kapan kamu memikirkan ini?" Sekolah Huiyue memiliki 3 paviliun kuno, Hong Moting, Yu Jingting, dan Yu Jingting. Belum lagi, itu adalah hak paten keluarga. Tidak ada rekomendasi khusus, mari kita masuk. Tetapi paviliun kuno disiapkan untuk pasukan afiliasi dan warga sipil. Selama kamu memberi uang, siapapun bisa masuk, dan hampir tidak ada manajemen. Lihat tokenmu, dan itu juga aristokrat. Bagaimana kamu memilih untuk pergi ke sana? Ternyata token yang diberikan kepada Yesuan sebenarnya adalah token identitas di domain Kunlun. Itu mewakili situasi keluargamu. Tanpa ini, dapat dikatakan bahwa akan sulit untuk berjalan di domain Kunlun. Di antara para dewa Kunlun, ada 4 tingkatan keluarga, bangsawan besar, bangsawan, dan warga sipil. Tentu saja, semua ini dibangun di atas kekuatan, tetapi itu bukan lagi kekuatan pribadi, tetapi keluarga. Kunlun Gatland adalah tempat yang benar-benar aneh bagi Yesuan. Tampaknya Yesuan perlu tahu banyak hal. Namun, saya tahu bahwa saya tidak memiliki dasar di sini, jadi memilih paviliun kuno mungkin merupakan pilihan terbaiknya. Dalam tatapan ragu pria itu, Yesuan langsung membawa asap yang berterbangan untuk melapor ke paviliun kuno. Nanti, Yesuan, bersama dengan Fei Yan, akan membeli sebuah rumah bangsawan. Bagaimanapun, Yesuan tidak berguna di tempat tinggalnya. Huiye Cheng hanyalah kota berukuran sedang di wilayah Kunlun, jadi berkah dari berkah semuanya kuat, tetapi juga sangat berbeda. Pada saat ini, Yesuan datang ke sebuah konferensi bisnis,
di mana tanah itu dijual secara eksklusif. Halo, apakah putra ini siap untuk membeli rumah bangsawan? Baiklah, tentu saja, apakah Anda punya rekomendasi yang bagus? Harganya tidak masalah, saya butuh yang terbaik. Yesuan berkata dalam suasana. Baiklah, putra, tolong lihat, kamar dagang kami saat ini memiliki lebih dari 170 set rumah bangsawan, dan di antara semuanya, set ini adalah yang terbaik, pasti pilihan terbaik. Pelayan itu melambaikan beberapa set gambar istana di antara lambaian tangannya, lalu memperkenalkannya sebentar kepada Yesuan. Lihatlah, nak, set istana ini memiliki rahasia kecil di dalamnya, meskipun luasnya hanya 1, tetapi dapat meningkatkan kecepatan kultivasi 10 kali lipat, yang jelas merupakan butik. Anakmu, kamu sedang melihat set ini, set istana ini juga merupakan rahasia kecil, dan itu adalah ruang dari 10 dunia, meskipun daratan di dalam rahasia itu milik pengembangan daratan, tetapi ini tidak hanya memberi anak itu kesempatan untuk berburu. Yesuan Yue lebih terkejut, orang-orang baik, perkebunan ini sebenarnya adalah rahasia mereka sendiri, dan, tetap saja, seberapa banyak ruang yang masih bergerak. Ruang lingkup suatu wilayah bisa sama dengan benua. Tidak masalah untuk hidup dengan ratusan juta orang. Tetapi ketika saya sampai di sini, itu hanya sebuah istana. Reaksi pertama Yesuan adalah bahwa dia mungkin tidak dapat membelinya sama sekali. Bahkan jika Yesuan sekarang ada di sakunya, ada hampir 100 juta senjing. Namun, harga ini, Yesuan masih harus bertanya. Bicaralah tentang itu, bagaimana dengan harganya? Oh, jika anak itu ingin membeli, maka, toko dapat memberikan Anda diskon 10%, 2 set yang Anda lihat sekarang, 1 set untuk Anda 30 juta, set lainnya untuk Anda 34 juta, bagaimana, apakah kamu melihatnya? Jantung Yesuan tiba-tiba berdebar kencang, dan harganya sangat mahal. Tangan Yesuan semuanya adalah kristal, tetapi kabinet Mo tidak tahu berapa tahun cadangannya. Namun, sekarang tampaknya itu tidak banyak sama sekali. Hei, hantu malang itu cukup tinggi, tidak mampu membelinya, jangan hanya melihat-lihat. Tiba-tiba, suara kasar terdengar di telinga Yesuan. Yesuan awalnya tidak banyak berpikir. Lagi pula, bukan Yesuan yang datang ke sini untuk membeli rumah bangsawan. Namun, suara itu diikuti oleh kalimat lain, tetapi membuat Yesuan yakin, orang itu sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Hei, bocah, anjing yang baik, tidakkah kau mendengarnya? Apakah kau mendengarnya? Kali ini, suara itu datang langsung dari belakang Yesuan. Yesuan berbalik dan melihat seorang anak laki-laki muda berdiri di belakangnya. Mata anak laki-laki itu sepertinya menatap langit-langit. Dia tidak repot-repot melihat Yesuan. Di belakangnya, dia mengikuti 4 pengikut. Kau berbicara denganku. Yesuan menatap pria itu dan bertanya langsung. Kenapa? Apakah ada hantu selain kau di sini? Benar saja, aku berbicara pada diriku sendiri. Hati Yesuan sedikit marah. Ketika dia pertama kali datang ke Huye Cheng, Yesuan tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, jika seseorang berani memprovokasi Yesuan, maka dia tidak perlu bersikap sopan. Kau berani mengatakan sesuatu, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Yesuan menatap pria itu dan siap memberinya kesempatan. Haha, aku tidak mendengarnya, aku pernah melihatnya, aku belum pernah melihat tatapan licik seperti itu. Haha, aku bilang kau hantu yang malang, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, cepatlah turunkan aku. Sisi Yesuan dapat dikatakan sangat kosong. Jelas, orang ini hanya mencari sesuatu. Yesuan tersenyum dan mulutnya terangkat tinggi. Sangat bagus, sepertinya orang ini mencari dirinya sendiri untuk mati. Gulingkan. Tiba-tiba, Yesuan langsung menyerang. Pukulan hanyalah pukulan, dan orang itu akan langsung terbang. Yesuan bahkan terlalu malas untuk melihat apa yang dilakukan orang ini, karena tidak peduli apapun dia harus membayar harganya. Boom! Kekuatan kekerasan meledak seketika, dan pria itu langsung ditembak oleh Yesuan. Dan keempat pengikut di sekitarnya bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Kamu berani memukulku. Pria itu berdiri dari tanah, dan di dadanya, sebuah rune langsung berubah menjadi bubuk. Yesuan juga memperhatikan bahwa ketika dia meninju, orang ini sama sekali tidak memiliki pertahanan sedikit pun, tetapi pesona dadanya secara otomatis memadatkan perisai kekuatan ilahi.
Sialan, sialan, tidakkah kau melihatnya? Orang ini, berani menembak dengan lebih sedikit, bunuh aku. Pria itu sangat marah sehingga dia langsung memerintahkan para pengikutnya untuk menembak. Hei, tentukan targetnya, puncak para dewa. Hei, tentukan targetnya, 7 produk dan para dewa misterius. Pada saat yang sama ketika pria itu memberi perintah, kedua pengikut itu langsung bergegas ke Yesuan. Oh, karena kau ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Mantra 6 kata, cacat. Hai, dua suara teredam, keduanya yang bergegas ke Yesuan, sementara lengannya berubah menjadi kabut darah, dan langsung menjadi sia-sia. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi, dan semua orang tampak seperti Yesuan. Sebenarnya, saya khawatir orang-orang di sini tidak akan mengenal bocah itu. Bocah itu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Huye Cheng. Saya selalu sombong, dan sebenarnya, kamar dagang tempat Yesuan sekarang adalah industri Lin. Yesuan ternyata menjadi orang pertama yang pergi ke kota Huiyue ini, dan dia menyinggung keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar Huye Cheng. Tentu saja, bahkan jika dia datang lagi, Yesuan tidak akan ragu untuk menembak. Berbicara tentang itu, Yesuan secara tidak dapat dijelaskan dibawa ke lingkungan yang tidak dikenalnya, dan ini cukup tidak nyaman di hati saya. Tidak ada yang memprovokasi itu, tetapi karena seseorang akan datang ke pintu, maka Yesuan tidak keberatan melampiaskannya. Kamu berani melakukannya, kamu berani melakukannya. Bocah itu menatap Yesuan, setengah dari matanya ketakutan dan setengah marah. Namun, Yesuan tidak memperhatikan apa yang dia maksud. Yesuan telah menghapus 2 orang, dan kemarahan di hatinya juga merupakan pelampiasan. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang aneh, jadi Yesuan tidak ingin memprovokasi yang benar dan yang salah. Tentu saja, dia sebenarnya telah memprovokasinya sekarang. Baiklah, mari kita lanjutkan, persyaratanku tidak tinggi. Rahasia manor tidak acuh tak acuh. Yang aku butuhkan adalah manor yang setidaknya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sekitar 50 kali lipat. Bisakah kamu memilikinya di sini? Yesuan berlatih, mengandalkan melahap, tetapi bagaimanapun juga, asap terbang harus dibudidayakan. Tentu saja, Yesuan dapat melahap pendapatan tembakau terbang ke dalam ruang, tetapi Yesuan tidak bermaksud melakukannya. Oleh karena itu, ruang budidaya yang diperlukan untuk membeli manor ini secara alami disiapkan untuk asap terbang. Baiklah, nak, kami memiliki 1 set yang memenuhi standarmu. Lihat, ini dia, perkebunan ini punya rahasianya sendiri. Bisa dibilang 1% tanah saja tidak tersedia. Namun, perkebunan ini telah menetapkan larangan poligami khusus, jadi bisa ditanami 50 kali. Tambahan, apa menurutmu kamu puas? Masuk akal untuk mengatakan bahwa Yesuan menembak dan Lin Jiasaozu sebagai musuh, kamar dagang ini bagus untuk industri Lin, bahkan jika tidak segera berurusan dengan Yesuan, tetapi setidaknya tidak boleh terus menjual barang kepada Yesuan. Namun, keluarga Lin ini terutama didasarkan pada bisnis. Itu selalu menjadi pintu untuk masuk. Bahkan jika Yesuan keluar, mereka segera mulai menemui Yesuan, tetapi selama Yesuan masih berada di toko mereka, mereka akan memperlakukan daun sesuai dengan tamu. Suan, ini juga merupakan fitur utama keluarga Lin. Namun, meski begitu, reaksi Lin masih agak aneh, karena saat ini, tuan muda keluarga Lin dibawa paksa oleh orang kuat, dan tampaknya dia sengaja mencegah keluarga Lin terus membuat masalah. Yesuan tidak akan peduli tentang ini, tetapi setelah melihat ke rumah bangsawan, dia mengangguk dan berkata, baiklah, ini setnya, berapa harganya? Yah, set ini murah, masih beri anak itu diskon 10%, 12 juta senjing bisa, anak itu yakin, jika anak itu tidak membutuhkannya di masa depan, itu juga bisa dijual, jadi anak itu tidak akan menderita. Baiklah, ya, kalau begitu, ini setnya. Yesuan membeli rumah bangsawan di aula depan. Namun, di aula belakang, keluarga Lin ditegur oleh seorang tetua saat ini. Mer, sudah kubilang berapa kali, bagaimana mungkin kamu tidak mengubah jenis kelamin ini, bagaimana mungkin kamu masih membuat masalah sepanjang hari. Suatu hari, keluarga Lin kita akan dirugikan olehmu. 3 paman, apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak membantuku untuk mengajar anak itu. Kamu sebenarnya mengatakan padaku, tetapi aku diganggu di tokomu. Kamu masih bukan pamanku. Hei, Merle,
Kamu biasanya menggertak orang-orang sipil itu, tetapi hari ini, bahkan orang-orang dari keluarga utama dewa berani memprovokasi. Apakah kamu ingin membunuh keluarga Lin kita? Keluarga dewa, Sansu, apa yang kamu bicarakan? Anak itu hanyalah seorang bangsawan kecil. Token identitasnya, aku belum melihatnya, tetapi dia adalah seorang bangsawan kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa token identitasnya begitu sederhana? Tidakkah kamu melihat dari bahan apa token itu dibuat, meskipun terlihat seperti token bangsawan kecil yang normal, tetapi tidakkah kamu melihat bahwa token itu, tetapi itu dibuat dengan batu Kunlun? Seluruh wilayah Dewa Kunlun, siapa yang memiliki batu Kunlun? Dalam sekejap, pemuda itu mengubah wajahnya. Batu Kunlun bukanlah harta karun yang istimewa. Faktanya, batu ini tidak berguna kecuali karena kekokohannya. Namun, batu Kunlun ini, seluruh wilayah Dewa Kunlun, hanya memiliki satu urat yang diproduksi, dan itu selalu menjadi identitas keluarga dewa. Juga, apa yang ditembakkan dewa-dewa adalah bagaimana mungkin itu begitu biasa. Mereka yang tahu barangnya secara alami tahu barangnya, tidak tahu, takut mereka tidak akan memenuhi syarat untuk tahu seumur hidup. Untungnya, keluarga Lin mereka juga dianggap berpengetahuan luas, mampu mengenali token Yesuan itu. Mata bocah itu ngeri, tetapi ada yang tersembunyi dalam kepanikan ini, dan ada sedikit pembunuhan. Bagaimana dengan batu Kunlun? Mati. ... Yesuan tidak tahu ini. Di matanya, hal yang baru saja terjadi hanyalah sebuah episode. Manor membeli nomor itu, dan Yesuan kemudian membeli beberapa barang, jadi dia punya rumah di Huiyecheng ini. Itu 2 bulan, dan tanpa disadari, Yesuan telah berada di sini selama 2 bulan. Sekolah itu sangat gratis. Setiap hari, ada banyak orang kuat yang memulai kelas, memberitahu semua jenis pengetahuan, dari pemurnian dan pelarangan, hingga pemurnian senjata ajaib, ramuan obat, atau kekuatan magis, bahkan cara menemukan bahan khusus, 2 bulan Yesuan sangat memuaskan. Yesuan dapat menelan peningkatan yang cepat, tetapi gelar mantan mahkota, tetapi tidak melahapnya dapat diperoleh. Pada hari ini, Yesuan terus mendengarkan seperti biasa. Tetapi sistem tiba-tiba memberi isyarat, membuat hati Yesuan gembira. Hei, sistem memberi isyarat, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan gelar mantan gelar. Hei, tuan rumah saat ini berada di kelas kedua dari kelas kedua. Di wilayah Kunlun ini, dengan beberapa orang yang telah memenangkan gelar mantan gelar, Yesuan curiga sejak awal apakah ada cara untuk mendapatkannya. Setelah dia mendengarkan beberapa kelas di sekolah, Yesuan akhirnya merasakannya, yaitu kekuatan komprehensif. Ya, metode untuk mendapatkan gelar mantan mahkota, setidaknya mengatakan bahwa 3 tingkat raja, dapat diperoleh dengan meningkatkan kekuatan komprehensif mereka. Yang disebut subprofesi, dan di mana benar-benar tak tertahankan. Sebelum wawasan Yesuan di lapangan, itu menyesatkan. Di masa lalu, Yesuan melihat mereka yang memiliki pekerjaan khusus, dan status umumnya cukup tinggi, tetapi ranahnya tidak tinggi. Orang-orang dengan ranah tinggi tidak memiliki banyak subprofesi sama sekali. Mengetahui bahwa Yesuan terus-menerus menerima pengetahuan baru di sini, saya akhirnya menyadarinya. Faktanya, setiap subprofesional sebenarnya adalah semacam kekuatan, bukan hanya kekuatan dan ranah supernatural. Misalnya, Yesuan sering menggunakan pertempuran terlarang. Faktanya, ramuan obat juga dapat digunakan untuk pertempuran, dan penjinak juga dapat digunakan sebagai sarana pertempuran. Semua ini tergantung pada apakah Anda dapat melewatinya. Tentu saja, banyak orang tidak tahu ini. Dan bahkan jika Anda tahu, tidak ada cukup bakat, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda semua sedang belajar. Yesuan tidak sama, Yesuan memiliki sistem, selama dia telah mendengar sesuatu, dia dapat dengan cepat belajar. Hanya dalam 2 bulan, Yesuan benar-benar memenangkan gelar pendahulu. Apa itu jenius? Ini adalah jenius yang sebenarnya. Sejak itu, Yesuan lebih peduli tentang semua jenis kekuatan. Apapun yang dapat dia sentuh, tidak peduli apapun, Yesuan akan pergi belajar. Bagaimanapun, ada sistem, Yesuan tidak perlu khawatir tentang belajar. Yesuan tampaknya menjadi siswa yang haus dan lapar, terus belajar. Sampai setelah setengah tahun, lebih dari setengah tahun ini dapat dianggap sebagai setengah Yesuan yang paling tenang di alam para dewa. Sekalipun,
Yesuan merasa bahwa ia mungkin bisa hidup di alam damai dengan cara yang begitu tenang dan damai. Namun, para dewa, bagaimanapun juga, adalah para dewa, dunia yang kuat, yang lemah dan yang kuat. Kedamaian yang dipikirkan di dalamnya tidak mungkin, dan keheningan dan toleransi hanya dapat dianggap sebagai ketidakmampuan. Pada hari ini, Yesuan, seperti biasa, akan mendengarkan kursus seorang master penjinak. Tetapi ketika saya sampai di tengah jalan, saya dihentikan. Apakah ini anak kecil? Ya, saya telah mengamatinya sejak lama. Jangan melihat kejujurannya yang biasa. Sebenarnya, itu adalah orang kaya. Hei, pada awalnya, kami benar-benar berpaling. Saya mendengar bahwa itu masih bangsawan kecil. Petik 2. Hei, bangsawan kecil. Seorang bangsawan benar-benar berlari ke aula kuno kami, dan pergi, mencarinya untuk membayar uang saku. Apa yang ingin kamu lakukan? Yesuan menatap orang-orang ini, kehidupan yang tenang mungkin terlalu nyaman, dan bahkan darah Yesuan juga terhapus. Oh, kami tidak ingin melakukan apapun, tetapi kami sedikit ketat baru-baru ini, jadi aku ingin mencarikanmu bunga asteris kecil. Tidak banyak, 500.000, 500.000 tidak terlalu kecil untukmu, bagaimana, saudara? Sebenarnya, si pemberani merampok Yesuan. Mengapa aku memilikinya untukmu bahkan jika aku memilikinya? Yesuan menatap orang-orang ini. Untuk waktu yang lama, dia tidak melakukan apapun dengan orang-orang. Apakah kehidupan yang nyaman ini terlalu nyaman? Mengapa? Apakah kamu berencana untuk memberikannya? Aku tidak memberikannya, bagaimana denganmu? Anak baik, benar-benar berani melepaskan di depan kita, pergi, bungkus aku. Kelompok orang ini benar-benar mengatakan bahwa mereka mulai melakukannya, dan mereka ingin merebut cincin Yesuan. Kau mencari kematian. Yesuan memikirkan sebuah gerakan dan langsung menyerbu. Yesuan tidak benar-benar ingin membunuh, jadi dia bahkan tidak menggunakan Excalibur, tetapi itu hanya sebuah pukulan, dan pria di depannya benar-benar mati. Membunuh, seseorang membunuh. Dengan dengkuran ini, dalam sekejap, di samping Yesuan, ada lebih dari 30 orang. Selain itu, mereka semua dibudidayakan secara minimal di tengah-tengah keadaan misterius. Jebakan, ini hanyalah sebuah jebakan. Beberapa orang ingin menjebak Yesuan. Pada saat ini, seorang remaja keluar, bukan keluarga Lin, tetapi siapa lagi? Orang ini, sebenarnya sudah lama sekali, akhirnya menemukan balas dendam Yesuan. Itu kau. Yesuan menatap keluarga Lin dan tuannya, matanya tiba-tiba berubah. Tampaknya kenyamanan di permukaan benar-benar dapat membius orang. Faktanya, jika Yesuan tidak melihat orang ini lagi, dia bahkan melupakan hal-hal sebelumnya. Hei, orang baik, benar-benar membunuh orang di sekolah, aku mengerti, kau mencari kematian. Semua orang, tampar dia kembali untuk dihukum. Meskipun dia dihukum, semua orang ini menunjukkan senjata ajaib. Jelas, ini adalah ritme ingin membunuh Yesuan. Sistem, periksa wilayah orang itu. Hei, tentukan targetnya, 8 produk dan dewa misterius lainnya. 8 produk menunggu dewa misterius. Itu untuk menemukan dirimu mati. Mantra 6 kata, mati. Kekuatan roh misterius diluncurkan, dan keluarga Lin dan para master bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka langsung bunuh diri. Ya, Yesuan, 1 kata, langsung ke kehidupan kecil keluarga Lin ini. Tuan yang lebih rendah sudah mati. Beberapa orang panik karena ngeri. Dalam sekejap, semua orang bergegas menuju Yesuan. Pendekar pedang 1000 binatang. Pendekar pedang dewa bunga. Tentu saja, Yesuan tidak bisa duduk diam dan langsung memanggil 2 pendekar pedang. Dalam sekejap, ribuan tunggangan setinggi kepala, dan bunga-bunga muncul, dan langsung bergegas. Namun, Yesuan tahu bahwa aku khawatir aku tidak bisa tinggal di sini sekarang, Taro, cepat pergi. Yesuan langsung mentransmisikan ke asap yang berterbangan. Sekolah Huiyue ini, Huiye Cheng ini, Yesuan tidak bisa terus tinggal. Selama paruh pertama tahun ini, Yesuan tidak mengenal yang lain, tetapi kekuatan keluarga Lin dan keluarga Lin jelas terlihat. Mengambil keuntungan dari ribuan binatang buas dan pendekar pedang untuk menghentikan orang-orang ini, Yesuan tidak terlalu peduli, langsung bergegas keluar. Benar saja, Yesuan baru saja pergi,
dan segera beberapa orang kuat bergegas mendekat. Semuanya adalah dewa sejati. Yesuan berani ragu dan langsung melarikan diri. Saat melarikan diri, Yesuan juga menyesal. Dia tidak menyesali membunuh keluarga Lin, tetapi menyesali niatnya sendiri dan kemalasannya sendiri. Yesuan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketika kamu datang ke wilayah Kunlun ini, kamu benar-benar dapat hidup dengan tenang? Tidak ada kekuatan, dimanapun, itu hanya diinjak-injak. Hari ini adalah tuan tanah, lalu siapa yang akan menjadi? Besok, sialan, sialan, aku sangat malas dalam kehidupan yang nyaman. Yesuan sangat marah. Selama waktu yang begitu lama, dia bahkan tidak meningkatkan wilayah kekuasaannya. Meskipun dia mendapatkan gelar dari gelar sebelumnya, dapat dikatakan bahwa itu awalnya diperoleh secara tidak sengaja, alih-alih Yesuan yang diperoleh melalui usahanya sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika Yesuan pertama kali bergabung dengan sekolah, dia tidak pernah memikirkannya. Dia ingin meninggalkan Huiye Cheng, tidak, lebih tepatnya, adalah meninggalkan semua kota. Yesuan, bukanlah orang di kota itu. Yesuan, aku tidak memenuhi syarat untuk menikmatinya sekarang. Jatuh menunggu Yesuan untuk menyelamatkan. Tugas sistem, sampai sekarang, Yesuan belum selesai, bahkan sistem belum diperbaiki sampai sekarang. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada keluarga Lin ini, jika tidak dia akan membangunkanku kali ini, mungkin aku akan benar-benar menikmati kehidupan yang nyaman, Lin Jia. Hui Yue Cheng, aku punya hari akan kembali, yakinlah, kali ini, tidak terlalu lama. Ketika asap terbang dikirim ke Yesuan, Yesuan melanjutkan rencananya sendiri. Selama masa Kunlun Divine, Yesuan juga memiliki beberapa pemahaman, dan juga mengumpulkan beberapa peta. Sekarang, pilihan sementara Yesuan adalah pergi ke reruntuhan kuno. Dikatakan bahwa banyak orang akan menjelajahi di sini, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat memasukinya. Dikatakan bahwa itu berbahaya, dan memiliki ilusi yang sangat kuat. Yesuan akan melihat apakah ada misteri di tempat ini. Segera, Yesuan datang ke tempat ini yang disebut Baigu. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Yesuan, ada 3 pintu masuk di Baigu, dan 3 pintu masuk tampaknya menjadi 3 jalan yang berbeda. Seorang master membunuh, dengan penjaga binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ilusi master, dapat dikatakan bahwa banyak orang terperangkap secara langsung. Yang terakhir adalah tekanan, di mana tekanan terus-menerus menguat, dan bahkan dapat dikatakan dapat langsung menghancurkan dewa-dewa mereka yang masuk. Yesuan memilih jalan untuk membunuh binatang dewa. Yesuan kehilangan tubuh binatang itu. Seperti sebelumnya, asap yang berterbangan hanya menunggu di luar, dan Yesuan, yang memasukinya sendirian. Ketika Yesuan Kai tiba di pintu masuk lembah putih, dia melihat seekor binatang menghalangi wajah Yesuan. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan surga yang unggul. Lingkungan surgawi. Yesuan tersenyum sedikit, dan dia membunuhnya dengan pedang, dan tubuh itu tidak melihat langsung untuk melihatnya. Tampaknya binatang buas di sini memiliki wilayah mereka sendiri. Selama Yesuan tidak memasuki ruang lingkup wilayah mereka, binatang buas ini tidak akan secara aktif menyerang, jadi ini lebih murah Yesuan. Di sepanjang jalan, Yesuan tidak peduli apa yang terjadi. Untuk binatang buas, semua membunuh dan menelan. Hei, tuan rumah menerobos, dan 3 produk saat ini berada di tengah-tengah Swansen. Nada yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Akhirnya, berhasil. Namun, ini baru permulaan, karena Yesuan akan memulai babak baru peningkatan yang gila. Hei, perintah sistem, tuan rumah harus memperhatikan bagian depan, mendeteksi binatang buas yang kuat, harap perhatikan tuan rumah. Sistem memberikan peringatan dini, sepertinya saya benar-benar bertemu dengan binatang buas yang kuat. Yesuan meningkatkan kewaspadaannya dan melanjutkan perjalanan. Segera, Yesuan menemukan seekor binatang buas. Pada saat yang sama, perintah sistem berbunyi lagi. Hei, perintah sistem, tentukan targetnya, puncak para dewa misterius. Hei, perintah sistem, mendeteksi binatang buas menelan tingkat tinggi yang istimewa. Sebenarnya itu adalah binatang buas. Menelan, mata Yesuan tiba-tiba terbanting dan berkata, Yesuan tidak bisa melepaskannya. Orang ini, tidak hanya menelan binatang buas, tetapi juga binatang buas menelan yang istimewa. Dengan kata lain, begitu Yesuan dicekik,
dia tidak hanya bisa mendapatkan titik menelan, tetapi juga mendapatkan bahan-bahan khusus. Sangat sulit untuk menunggu puncak para dewa misterius. Namun, Yesuan sekarang juga dikenal sebagai gelar sebelumnya, meskipun hanya ada satu peringkat. Gelar mahkota depan akan disegarkan, tetapi setiap ranah disegarkan sekali, artinya, Yesuan belum naik ke Xuan Shen yang lebih unggul. Kemudian, selama berada di tengah-tengah keadaan misterius, gelar sebelumnya tetap ada, dan dia juga bisa mendapatkan berkah kekuatan. Saat ini, meskipun Yesuan hanya memiliki kultivasi 3 Xuan Shen subklasik, tetapi tidak ada peluang untuk membunuh binatang buas ini. Tentu saja, sudah pasti perlu untuk membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Yesuan memikirkan sebuah gerakan, terus-menerus memiliki sumber daya untuk dikonsumsi, dan satu persatu terus-menerus diatur. Ya, karena orang ini kuat, maka Yesuan meminjam kekuatan larangan tersebut. Pada saat yang sama, Yesuan juga menyempurnakan beberapa larangan peledakan diri kecil. Larangan peledakan diri mirip dengan senjata sihir peledak diri, yang merupakan barang konsumsi satu kali, tetapi kekuatannya bagus. Ketika sudah siap, Yesuan akan memanggil pendekar pedang 1000 binatang, pelayan pedang Dewa Bunga, dan pada saat yang sama, memegang pedang di tangannya. Megatron, lihat bentuk sihir yang disegarkan hari ini. Megatron segera terbang keluar dari pedang suci dan langsung menjadi senjata sihir. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang pertama akan membuat Yesuan sangat menyukainya. Palu gunung patah. Setiap serangan, ada peluang untuk membuat lawan pingsan. Efek ini bagus, meskipun hanya ada peluang, tetapi penampilan palu godam juga cukup mirip dengan Yesuan. Kebalikan dari tubuh binatang dewa sekitar 10 meter, dan cocok untuk menggunakan palu godam untuk membersihkannya. Aktif. Dalam sekejap, pendekar pedang 1000 binatang mengambil tunggangan tingkat dewa, dan pedang Dewa Bunga menunggu dengan 100 bunga, dan langsung bergegas keluar. Binatang buas itu secara alami juga memperhatikan Yesuan, tetapi Yesuan tidak memasuki wilayahnya, dan dia tidak peduli. Sekarang, ketika Yesuan masuk, dia segera bergegas. Raungan. Hanya mendengarkan penyanyi binatang buas itu, sosok itu tiba-tiba bangkit beberapa kali, dan pada saat yang sama, cakarnya telah difoto. Boom! Setidaknya 20 tunggangan tingkat dewa langsung ditembak. Namun, tunggangan yang ditingkatkan lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas. Raungan. Ledakan besar lainnya, ekor binatang buas ini tiba-tiba terbanting, dan bahkan lebih dari selusin tunggangan tingkat dewa ditarik. Hebat! Yesuan melihat jauh, tetapi tidak terlalu peduli. Hancurkan para dewa.